Sehingga saya pengen bawa konsep Muslim tawazun ini dalam konteks Gen Z dan milenial sekarang. Dalam kajian para ulama ketika saya masih kuliah di Mesir, kita tuh diajarkan kalau kita membaca sirah nabawiyah, membaca kisah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau manaqib kehidupan Nabi para solehin, kita tuh diajarkan untuk melihat 3 hal pada diri mereka, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama surah, yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. Jadi kalau kita pengen ideal, pengen tawazun, coba belajar dari Rasulullah, para sahabat, para alim ulama atau solehin kita tentang 3 hal, baru kita tawazun. Ini dalam konteks Gen Z, nanti kita kasih contoh-contoh. Pertama, surah. Surah itu adalah penampilan. Penampilan fisik kita, itu namanya surah. Surah itu dalam bahasa sederhananya diterjemahkan gambar. Bukan pakai S ya, bukan pakai sin ya, pakai sod. Surah. Surah itu artinya kayak gambar, foto, itu dalam bahasa daily conversation-nya tuh disebut gambar atau foto. Tapi dalam pemaknaan yang lebih ilmiah, surah itu adalah fisik kita, zahir kita, penampilan kita, wajah kita, rambut kita, pakaian kita, itu namanya surah. Ternyata kalau kita membaca kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tuh kita akan menemukan banyak sekali keterangan-keterangan yang bentuknya hadis tentang Nabi itu sangat menjaga penampilan loh. Sahabat Nabi itu sangat menjaga penampilan. Ini khususnya buat cowok-cowok ya. Kalau buat cewek kan mungkin ada batasan yang lebih strict daripada laki-laki. Ternyata mereka tuh sangat menjaga penampilan. Salah satu yang paling populer adalah orang yang paling menjaga penampilan itu namanya Utsman bin Affan. Utsman itu penampilannya Masya Allah. Dan bagi Utsman bin Affan, berpenampilan baik itu adalah bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah. Ada kalimat yang populer dari Utsman itu, bahwa Allah kalau ngasih nikmat kepada hamba, Allah suka kalau hamba itu menunjukkan nikmat tersebut. Jadi jangan sampai kayak kita tuh sebagai hamba Allah itu rasanya kayak gak pernah dapat nikmat gitu dari Allah. Hidupnya ngeluh aja, komplain aja, gak pernah grateful, gak pernah bersyukur, gak pernah terlihat bahagia, beruntung. Seolah-olah Allah itu zalim kepada hambanya. Sehingga Utsman dengan keberkahan rezekinya, dia menampilkan dirinya dengan penampilan yang paling layak, yang paling baik. Dan salah satunya adalah dia selalu memakai pakaian terbaiknya. Bukan pakaian mahal ya, pakaian terbaiknya. Kalau para nabi yang terkenal berpenampilan menarik siapa? Atau yang berpakaiannya tuh selalu tertutup rapat, siapa? Nabi yang sangat tertutup rapat. Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau pakai baju, gak pernah pakai baju pendek. Panjang, tutup rapat, longgar. Kenapa? Ternyata Nabi Musa itu badannya bagus banget. Beliau takut kalau badannya kelihatan jadi fitnah buat cewek-cewek. Sehingga gara-gara Nabi Musa pakaiannya tertutup rapat itu, orang-orang Bani Israel ini kan suka gosip ya. Jadi sejak zaman dulu tuh udah ada yang namanya gibah klub, itu udah ada. Dengan SOP semakin pelan suaranya, semakin penting infonya ya. Orang-orang Bani Israel memfitnah Nabi Musa dengan mengatakan Nabi Musa itu kena penyakit kulit. Makanya kenapa dia pakai pakaian yang sangat tertutup, karena dia takut kelihatan kulitnya itu kalau sekarang mungkin kayak kudis atau apa gitu. Musa itu kena penyakit kulit kata Bani Israel. Nabi Musa tidak terpengaruh, tetap menutup auratnya. Sampai kemudian Allah sendiri yang membela Nabi Musa. Dengan kejadian suatu hari Nabi Musa lagi mandi di sebuah bi'run. Bi'run itu sumur kalau bahasa sekarang. Tapi bukan toilet ya.
Karena sumur Arab itu beda sama toilet. Dia bukan tempat buang hajat, dia itu mata air, telaga, terus ditutup dengan dinding. Orang biasanya di situ mandi, wudhu, ngadem di situ. Namanya bi'run. Suatu hari Nabi Musa mandi di bi'run, hanya pakai celana saja, nggak pakai baju. Bajunya ditaruh di atas batu, di luar dinding. Jadi kayak bersebelahan gitu, samping dinding ada batu, beliau masuk gak pakai baju mandi di situ. Selesai mandi, pas Nabi Musa mau ngambil bajunya, ternyata batu itu sudah pindah posisi. Sehingga Nabi Musa ngambil tongkat mau ngambil baju di atas batu, batunya lari. Membawa lari baju Nabi Musa. Akhirnya karena Nabi Musa panik, dikejar tuh batu. Batu, baju aku, baju. Dikejar, batunya lari sampai masuk ke pasarnya Bani Israel, ke tempat tongkrongannya anak muda Bani Israel, sehingga ketika Nabi Musa lari ngejar baju, semua orang melihat bahwa tubuh Nabi Musa itu tidak ada cacat, tidak ada penyakit. Lagi pula kan batasan aurat laki-laki dari perut ke atas, dari perut ke bawah kan, sampai lutut, yang bagian atasnya tidak aurat, sehingga Nabi Musa lari, semua orang melihat dan takjub dengan penampilan Nabi Musa yang luar biasa. Tapi beliau malu, sehingga beliau tutup tubuhnya dengan pakaian yang sempurna. Di sini yang saya notice adalah, yang saya pengen highlight adalah, ternyata para anbiya itu memperhatikan penampilan loh. Walaupun stylenya setiap generasi beda-beda, setiap tempat beda-beda secara kultural, secara budaya, tapi mereka punya satu kesamaan, mereka sama-sama memperhatikan penampilan. Suatu hari teman-teman, Rasulullah SAW lagi sakit, yang agak lumayan lah. Beliau berbaring di tempat tidur, gak pakai baju, mungkin itu musim panas kali ya. Sehingga karena Nabi lagi sakit, kepanasan, Nabi gak pakai baju, cuman pakai sarung aja. Lalu datanglah sahabat menjenguk Rasulullah. Pertama datang Abu Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk Abu Bakar. Duduklah Abu Bakar di sebelah Rasul. Rasul nggak pakai baju, hanya pakai sarung. Kemudian datang Ali. Nabi masih kayak gitu, nggak pakai baju, cuman pakai sarung. Tiba-tiba terdengar suara Utsman. Assalamualaikum. Utsman. Kata Nabi, jangan bukakan pintu dulu. Mana baju aku. Nabi pakai baju sampai rapi, duduk dengan nyaman, bukakan pintu untuk Utsman. Utsman masuk. Para sahabat heran, kenapa Nabi begitu ke Utsman? Ke Abu Bakar, ke Ali, ke Umar gak gitu. Setelah Utsman pergi, sahabat nanya, ya Rasulullah apa yang terjadi? Apa jawaban Rasul? Jangankan aku, malaikat aja malu sama Utsman. Malaikat aja malu sama Utsman. Kalau dalam cerita yang lain, malaikat aja malu sama Khadijah. Ternyata Utsman dan Khadijah ini adalah orang yang sangat menjaga kehormatan dengan penampilan yang layak, penampilan yang punya wibawa, yang membuat Allah dan para malaikat aja malu kepada mereka. Sehingga Rasulullah SAW juga malu kepada Utsman. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penampilan itu ternyata sesuatu yang di-highlight loh, sesuatu yang penting, dan itu disebut dengan surah atau penampilan. Saya bacakan beberapa contoh ya, ini buat yang kita yang cowok-cowok ya. 3 style rambut Nabi SAW. Ini buat cowok-cowok kan senang banget hairstyle nih, pengennya yang ala Viking, ala yang di apa gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan koza. Sebetulnya koza itu dilarang kalau yang terlalu ekstrim. Tapi kalau hanya tipis biar rapi aja oke lah. Tapi kalau ekstrim cuma ada rambut di sini doang, di sininya botak, itu namanya koza. Dan itu dulu menyerupai para penyembah berhala sehingga dilarang. Rasulullah sampai direkam oleh para sahabat dan para ulama tentang gaya rambut Nabi. Jadi kalau kalian anggap ini nggak penting, berarti Nabi melakukan sesuatu yang nggak penting dong. Padahal Nabi sendiri mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu di antara kesempurnaan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang gak penting, hal-hal yang gak bermanfaat. Kalau style rambut itu gak penting, kenapa Nabi lakukan? Berarti
kalau Nabi memperhatikan penampilan khususnya rambutnya, janggutnya, bajunya, sarungnya, berarti semua itu penting. Walaupun hukumnya bukan wajib. Tapi sama-sama penting. Para ulama dari hadis-hadis yang banyak membagi style rambut Nabi itu kepada 3 bagian. Ada yang namanya wafroh, ada yang namanya limmah, ada yang namanya jummah. 3 hairstyle Rasulullah SAW. Wafroh, limmah, jummah. Ada hadis riwayat Muslim, wafroh, hadis Abu Dawud, limmah, hadis Tirmidzi, jummah. Wafroh itu rambut Nabi segini. Sebatas telinga bagian atas. Limmah menutupi telinga. Jummah sampai ke pundak. Nabi itu kadang rambutnya sebatas telinga atas ini, kadang menutupi telinga, kadang sampai ke pundak. Walaupun paling banyak riwayat yang sampai ke pundak sama yang menutupi telinga. Ternyata rambut panjang dengan syarat bersih, dengan syarat dirawat, itu tuh surahnya Nabi banget. Sehingga ketika kemarin saya bikin sekolah gratis di Bandung, saya bikin sekolah SD gratis, SMA gratis, kita menerima anak-anak siswa yang rambut panjang. Ini mohon maaf ya kalau ada sekolah yang syaratnya rambut harus pendek, saya punya pandangan yang berbeda, tapi saya respect sama yang rambut pendek. Tapi di saya, rambut panjang nggak apa-apa, malah bagus. Anak saya, Yahya, umurnya sekarang 10 tahun, rambutnya gondrong sepundak, masuk sekolah. Waktu itu mau masuk sekolah SD, sama gurunya disuruh potong. Kenapa? Karena katanya kalau rambut panjang nggak rapi. Akhirnya nggak jadi masuk sekolah, saya bikin sekolah sendiri. Sekolah rimba Indonesia, di sini boleh panjang rambut. Sekarang banyak siswa-siswa SD kita sama SMA kita yang rambutnya gondrong. Dengan satu syarat, rapih, jangan mengganggu waktu dia belajar. Khususnya jangan mengganggu sholat sampai jadi mengganggu tentang tempat dia sujud misalnya. Ternyata rambut panjang itu salah satu surahnya Nabi, nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi Nabi itu menjaga loh. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis juga, awalnya Nabi itu tidak membelah rambutnya. Semuanya dibiarkan terurai, tapi ke belakang. Karena tadinya takut mirip dengan orang, orang Majusi. Kalau orang Yahudi itu rambutnya terurai ke belakang, kalau orang Majusi itu dibelah tengah gitu. Terus di riwayat yang lain, kemudian Nabi pun membolehkan rambut dibelah tengah. Jadi kita nggak boleh baca hadis cuma satu kemudian menyimpulkan haram, nggak boleh ya. Kita harus komparasi lah. Dalam riwayat yang lain, entah kapan setelahnya Nabi membelah. Artinya ya boleh diurai ke belakang, boleh dibelah tengah. Yang mau ditunjukkan sama Nabi di situ bukan tentang gaya siapa, tapi dirawat. Dirawat. Ini salah satu contoh di antara surah atau penampilan Nabi. Begitu juga pakaian, begitu juga parfum. Ini buat cowok ya. Tahukah kalian, ternyata ada satu hadiah yang kata Nabi nggak boleh ditolak. Kalian kalau dikasih hadiah sama orang tuh, boleh diambil, boleh ditolak. Ada satu hadiah yang nggak boleh ditolak. Apa? Tib, parfum. Atib la yurad. Parfum nggak boleh ditolak. Coba bayangin. Jarang kan ngebahas kayak gini kan? Karena memang mungkin beda segmentasi sih. Ada ustadz yang mungkin segmentasinya orang-orang tua. Pembahasannya mungkin husnul khotimah, ya. Tentang surga neraka. Ada yang segmentasinya ibu-ibu. Pembahasannya biasanya harta suami, harta istri. Karena dakwah saya segmennya Gen Z, saya ngebahas lifestyle-nya Gen Z lah. Ternyata, ini khusus buat cowok ya, kalau cewek mungkin nanti ada fikih yang agak ketat dalam bab parfum, tapi kalau cowok dia lebih longgar. Ternyata salah satu penampilan menarik itu adalah pakai parfum, terutama di dalam sholat. Dan parfum ini bukan hanya parfum untuk badan, termasuk untuk mulut. Kalau dulu budayanya siwak. Kalau sekarang mungkin bentuknya odol. Boleh benar-benar pakai kayu siwak, boleh juga kita konversi ke odol misalnya, mungkin karena belum terbiasa. Intinya apa? Jangan sampai kita sholat
mengganggu malaikat dan mengganggu teman di sebelah gara-gara mulut kita tidak layak gitu. Setiap kita baca bismillah, tahan nafas di sebelah. Baca satu ayat di sebelah. Karena saya sering jadi korban kayak gitu. Saya selalu berjamaah nih, di sebelah. Ya mungkin harusnya kalau dia nggak mau ribet ya, bawa siwak deh, kayu siwak. Kalau nggak mau ribet pakai odol kan repot ya, bawa kayu siwak aja. Sebelum kalian berwudu, siwak dulu. Beres siwak, wudu. Sehingga insya Allah aroma mulutnya harum. Kenapa aroma mulut itu penting? Karena sesungguhnya aroma itu mengganggu malaikat kalau tidak harum. Apalagi habis bangun tidur langsung sholat. Udahlah secara fikihnya harusnya dia wudhu dulu. Secara secara lifestyle itu juga tidak baik aromanya. Sehingga hal-hal yang kayak gini ternyata dalam Islam itu diajarkan. Kata Nabi, salah satu di antara hadiah yang nggak boleh ditolak, bukan haram ya, tapi makruh ditolak adalah tib, parfum. Dan parfum itu personality. Jadi parfum itu nggak bisa FOMO. Ini lagi murah nih, yang ini nih, nggak bisa. Parfum itu personality. Jadi salah satu personal branding kalian adalah kalian pakai parfum apa? Dan kalau bisa konsisten ya, jangan gonta-ganti. Sekali ini, sekali itu. Konsisten. Karena Nabi itu punya parfum favorit. Dan kalau teman-teman yang udah pergi umrah, tahu nggak apa salah satu yang bikin vibes Mekah itu kerasa atau Madinah itu kerasa? Pewangian kan? Buhur, Ka'bah dengan parfum yang dioles ke ininya, kain kiswahnya Ka'bah, Raudhahnya Nabi, aroma Madinah, aroma Mekah. Itu kan parfum buhur, apalagi dari kayu apa misalnya. Itu kan semuanya wewangian. Pertama dicintai malaikat, kedua dibenci sama setan. Karena setan senangnya yang bau-bau, yang jorok-jorok, kayak lalat. Sedangkan malaikat senangnya yang wangi-wangi, yang bersih. Sehingga kalau kalian pengen dekat dengan malaikat, salah satunya adalah jaga penampilan, supaya malaikat malu sama kita, dan jaga juga keharuman tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita jadi aroma yang tidak baik bagi malaikat. Ustadz, gimana dengan orang yang mungkin secara biologis dia keringatnya lebih banyak, sehingga dia misalnya, sebetulnya kan sekarang udah ada ya produk-produk kayak gitu ya, cuman karena ini saya nggak di-endorse, nggak usah saya sebut lah ya namanya ya. Itu penting loh, kebayang nggak sih kalian satu mobil sama orang ya, yang dia tuh nggak mikirin orang lain. Dan Islam memperhatikan itu banget. Ini kita bahas surah dulu ya, ternyata sensitif itu Islam atau sepeka itu Islam membahas tentang penampilan. Karena itu adalah personality pertama kita. First impressionnya orang tentang kita. Gak harus flexing lah. Gak harus full branded minded lah. Tapi sesuatu yang layak. Termasuk para sahabat sering ngebahas tentang fisik Nabi. Gimana Nabi itu orangnya gagah, tegak. Kalau berjalan gak terlalu cepat, gak terlalu lambat. Gimana Nabi orangnya tuh janggutnya bersih, rapih. Gimana Nabi itu matanya tajam, alisnya lebat. Gimana Nabi itu perutnya rata. Gimana Nabi itu badannya dijaga. Itu penampilan. Kenapa sih model-model brand-brand kapitalis itu dicari orang yang good looking, sementara duta-duta Islam, muazin, imam, khatib, ustadz, kiai dan seterusnya kita nggak menjaga penampilan. Padahal itu juga salah satu yang first impression, terutama saya yang dakwahnya di Gen Z, itu penting sekali. Bukan pencitraan, nggak penting, enggak, itu penting. Terutama buat segmentasi dakwah saya. Saya punya teman orang Korea, Korea. Dia artis Korea, namanya Chansung. Artis Korea teman saya. Dia sekarang lagi belajar Islam. Dia sering nanya-nanya juga ke saya. Pas Idul Kurban dia ikut nyembelih juga, walaupun saya niatkan hadiah lah. Tapi dia bilang, saya pengen belajar syariat Islam berkurban. Boleh nggak saya titip kambing? Oh boleh. Dia transfer, saya belikan kambing tapi diniatkan sebagai hadiah.
Tahu nggak kenapa dia mau belajar Islam? Karena dia ngelihat saya aneh. Kok ada ustadz kayak kamu, kata dia. Yang skena-skena nggak jelas gitulah. Bukan yang ulama banget gitu. Mungkin kalau ulama banget dia kayak ada gap ya, dia sungkan atau apa gimana. Ini kayak teman main saya nih. Akhirnya kita nongkrong di kafe, justru dakwah saya sama dia tuh di kafe, bukan di majelis kayak gini. Kita ngobrol, dia ngobrol tentang budaya Korea. Gimana ya kalau saya punya budaya Korea tapi saya mau jadi seorang muslim, nanti tabrakan gimana? Banyak hal yang dia belum nyaman, terutama dia nggak sanggup sholat sehari 5 kali. Kalau saya nggak sanggup sholat sehari 5 kali gimana? Saya agak susah juga jawabnya gitu. Masa saya bilang ya udah sekali aja, ya, agak sesat nanti ya. Saya bilang ya bertahap, saya bilang. Tapi bertahapnya kan maksudnya ya gimana, entah gimana dia terjemahin. Dia latihan pelan-pelan. Ini artinya first impression itu penting. Kenapa Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah? Karena Mus'ab bin Umair itu punya banyak kesamaan sama orang Ansor. Lembutnya, penampilan yang menariknya, menjaga dirinya, itu tuh Mus'ab itu kan salah satu sahabat yang mirip banget sama Rasulullah ya. Ini namanya surah. Nanti kalian bisa literasi lagi deh. Seperti apa sih penampilan Nabi, penampilan sahabat. Termasuk yang perempuan, Sayyidah Aisyah.